Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anung Pranyoto selaku dosen pembangunan pertanian, dan yang saya hormati juga teman-teman semua, dan izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil dari video kami tentang tugas pembangunan pertanian. Baik, ini merupakan anggota dari kelompok 5, di mana sini ada Marcel, ada Misbah, ada Aini Hilmi, ada Lanang Bayu, dan ada saya sendiri, Andar Vido. Nah, yang pertama yakni definisi dan konsep teori-teori pembangunan. Yang pertama itu ada teori Schumpeter. Teori Schumpeter ini merupakan teori yang menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Schumpeter sendiri menyatakan makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi, semakin terbatas juga kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang baru. Nah, teori ini fokus utamanya yakni adalah inovasi dan wirausahaan sebagai motor dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu pertumbuhan yang terjadi itu melalui penemuan teknologi baru, cara produksi baru, dan model bisnis yang inovatif. Lalu konsep utamanya yakni creative destruction atau penghancuran kreatif, di mana sistem lama dihancurkan dan digantikan oleh inovasi baru yang lebih efisien. Lalu yang kedua, ada teori perubahan struktural, di mana teori ini menjelaskan tentang mekanisme transformasi ekonomi pada negara berkembang dari ekonomi tradisional seperti pertanian subsisten ke ekonomi yang lebih modern, yaitu sektor industri dan jasa. Teori perubahan struktural ini fokus utamanya yakni perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern industri. Lalu pertumbuhannya terjadi melalui transformasi ekonomi dari pertanian ke industri yang lebih produktif, sehingga perubahan struktural ini bisa dikatakan lain sebagai eh, sektor industrial dari yang semula subsisten. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teori dualisme. Jadi pada teori dualisme ini terdapat dua sektor ekonomi yang mereka itu berjalan berdampingan tetapi tidak saling berhubungan. Nah, pertumbuhannya itu terjadi melalui adanya pengurangan kesenjangan antara sektor modern atau industri dan juga sektor tradisional seperti pertanian atau ekonomi yang informal. Nah, selanjutnya ada Indus Development Model yang ini berfokus utama pada pembangunan yang dipicu oleh ketersediaan sumber daya dan juga kebijakan pemerintah. Nah, pertumbuhannya ini melalui dua cara, yaitu yang pertama, Indus Innovation atau negara yang mengembangkan teknologi itu berdasarkan sumber daya yang tersedia, sedangkan yang kedua yaitu Indus Institutional Change atau pemerintah itu menciptakan adanya regulasi dan juga kebijakan untuk mendorong pembangunan yang berbasis sumber daya lokal. Mungkin bisa di next. Nah, ini mungkin ada tabel keempat teori tersebut, mulai dari fokus utama, cara pertumbuhan yang terjadi, dan juga kritikan pada setiap teori. Contohnya pada teori Schumpeter itu fokus utama pada inovasi dan usahawan, terus kemudian pada perubahan struktural itu terkait dengan transformasi ekonomi, pada dualisme ekonomi itu berfokus utama pada kesenjangan antara sektor modern dan juga tradisional, sedangkan pada Indus Development Model itu berfokus pada sumber daya dan juga kebijakan pemerintah. Gitu. Mungkin bisa lanjut ke teman saya. Lalu, korelasi teori dalam kebijakan food estate. Yang pertama ada teori Schumpeter. Nah, teori ini menjelaskan bahwa inovasi dan wirausahawan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan menggantikan cara lama dengan teknologi baru atau creative destruction. Dalam food estate, teknologi seperti irigasi presisi dan pertanian presisi membantu meningkatkan hasil panen. Namun, beberapa petani ragu menggunakannya karena biaya yang tinggi dan ketidakpastian hasil. Nah, agar teknologi ini diterima, pemerintah perlu edukasi, yaitu mungkin dengan menjelaskan manfaat teknologi baru. Yang kedua ada insentif, memberikan bantuan biaya. Yang ketiga ada pelatihan, agar bisa membimbing petani menerapkannya dengan mudah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teori perubahan struktural. Teori ini menjelaskan bagaimana ekonomi berubah dari pertanian tradisional
ke arah industri. Kebijakan food estate bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian agar Indonesia tidak bergantung pada impor. Namun, perubahan ini bisa sulit bagi petani yang sudah terbiasa dengan cara lama. Tidak semua petani bisa langsung beradaptasi, sehingga ada risiko ketimpangan. Agar perubahan ini berhasil, pemerintah perlu menerapkan beberapa strategi, yaitu yang pertama, infrastruktur, yaitu untuk mempermudah akses ke pasar dan menyediakan alat serta bahan pertanian yang cukup. Yang kedua, yaitu pelatihan, bertujuan untuk mengajari petani bagaimana cara menggunakan teknologi yang baru. Dan yang ketiga adalah dukungan finansial, yang bertujuan untuk memberikan bantuan agar petani bisa beradaptasi dengan biaya yang besar. Nah, selanjutnya yaitu teori dualisme. Teori dualisme ini berkaitan dengan kebijakan food estate, yang mana kedua faktor ini berkorelasi dengan upaya mengintegrasikan tradisional sektor pertanian konvensional dengan sektor modern melalui mekanisme dan teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas. Dampaknya meliputi peningkatan hasil pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Namun, beresiko besar kesenjangan jika petani lokal tidak mampu beradaptasi. Tantangan ini dapat diatasi dengan yang pertama, yaitu dengan melakukan pelatihan intensif bagi petani dengan kolaborasi dengan pihak swasta untuk transfer teknologi. Lalu, pemberdayaan petani melalui sistem kemitraan. Dan selanjutnya yaitu dengan melakukan penerapan praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga eh, ekosistem agar tetap lestari. Baik, kemudian ada teori Indicate Development Model, yang mana teori ini berhubungan erat dengan kebijakan food estate tentunya karena pembangunan kawasan pangan didorong oleh pemanfaatan sumber daya lokal dan kebijakan pemerintah melalui Indicate Innovation, maaf, dan Indicate Institutional Change yang menekan pada peningkatan produktif melalui bantuan teknologi, investasi, infrastruktur, dan regulasi tata guna lahan. Namun, terdapat tantangan seperti adanya kerusakan lingkungan dan konflik lahan. Eh, Kemudian, agar mengurangi tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukannya, yaitu menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian ada terlibatnya masyarakat dalam perencanaan. eh, yang ketiga ada penguatan kebijakan untuk berkelanjutan pembangunan, yang mana hal ini eh, diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah atau konflik dari tantangan pembangunan tersebut. Mungkin next. Nah, adapun kesimpulannya yaitu kebijakan food estate di Indonesia dapat dianalisis melalui 4 teori pembangunan. Eh, Teori yaitu teori Kapter, yang mana menekankan inovasi dan peran wirausaha dalam meningkatkan efisiensi pertanian. Eh, Hal ini meskipun perlu pendampingan untuk mengatasi resistensi petani, teori perubahan struktural menjelaskan transformasi dari pertanian tradisional ke modern, yang mana memerlukan infrastruktur dan pelatihan agar petani dapat beradaptasi seperti itu. Kemudian ada teori dualisme yang menyoroti kesenjangan antara sektor tradisional dan modern, sehingga diperlukannya kolaborasi dengan kemitraan untuk memastikan pemerataan manfaat dan teori. Dan yang terakhir ada teori Indicate Development Model, yang mana menunjukkan bahwa keberhasilan food estate bergantung pada pemanfaatan sumber daya lokal dan kebijakan pemerintah yang mendukung dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan eh, partisipasi masyarakat seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari kelompok 5. Apabila ingin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kepada kami berlima esok. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada tutur yang kurang teratur, tata kata yang kurang tertata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.